Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, bersama saya di sini Mega Firmawanti Lasinta. Di video kali ini kita akan menyimak bersama tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Sekali lagi teman-teman harus ingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi cara mengingatnya mudah saja, 12 pendidikan tinggi, 12 pendidikan tinggi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang yang pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pertimbangan yang pertama bahwa pemerintah sedang mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan seperti apa itu? Yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Jadi intinya kenapa undang-undang tentang pendidikan tinggi ini perlu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini perlu karena pemerintah sedang mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam rangka untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi ingat saja pertimbangan yang pertama, karena pemerintah sedang menyelenggarakan dan mengusahakan ya satu sistem pendidikan nasional seperti itu, sehingga dianggap perlu untuk mengadakan undang-undang pendidikan tinggi. Kemudian kita lanjut poin kedua, bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Jadi pada intinya pendidikan tinggi adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi itu bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi mengapa undang-undang pendidikan tinggi itu perlu diadakan? Karena pendidikan tinggi itu sendiri memiliki peran strategis dalam apa? Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Jadi pada dasarnya karena ini pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu poinnya ya. Baik, kita lanjut. Bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Jadi yang pertama tadi apa? Kita ulangi lagi. Pemerintah sedang mengusahakan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang apa tadi kita kembali, yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan tinggi itu adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis. Jadi ibaratnya pendidikan tinggi adalah alat untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sementara yang ketiga, mengapa undang-undang pendidikan tinggi ini perlu? Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Sehingga
Diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Coba kita ulangi, masih ingat? Jadi pertimbangan pertama, karena pemerintah itu sedang menyelenggarakan dan mengupayakan suatu sistem pendidikan nasional yang yang meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, karena pendidikan tinggi itu adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sementara yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, sehingga diperlukan adanya Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini. Ingat sekali lagi, Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu nomor 12 tahun 2012. Kita lanjut ke poin 4. Bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek geografis dan demografis. Jadi intinya ini, mengapa Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini perlu? Karena diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Jadi ibaratnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini adalah sebagai dasar ya, dasar pelaksanaan penataan pendidikan tinggi, seperti itu. Nah, kita lanjut. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum. Ini cukup jelas ya, saya pikir. Kemudian yang pertimbangan terakhir, yang ke-6, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, D, dan E, perlu membentuk undang-undang tentang pendidikan tinggi. Nah, mengingat pasal 20, pasal 21, dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Coba nanti, ini sudah saya cek ya teman-teman, bahwa pasal 20 dan 21 itu berkaitan dengan kewenangan DPR dan Presiden. DPR untuk merancang undang-undang dan kewenangan Presiden untuk mengesahkan undang-undang. Itu di pasal 20 dan 21. Nah, sementara untuk di pasal 31 ini berkaitan dengan pendidikan, di mana kewajiban warga negara untuk melaksanakan pendidikan dasar, kemudian berkaitan juga dengan pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah, dan termasuk juga anggaran-anggaran pendidikan yang sebesar 20%, seperti itu. Insya Allah valid karena saya sudah cek ke undang-undang dasarnya. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang pendidikan tinggi. Baik, itu pertimbangan dan keputusannya ya. Kita lanjut ke bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1, seperti biasa ya, ketentuan umum itu berisi konsep-konsep dasar yang nantinya kita butuhkan untuk memahami pasal per pasal di dalam undang-undang ini. Nah, pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, ini kita tandai poin 1. Yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Ingat ya teman-teman, pendidikan itu apa? Iya betul, usaha sadar dan terencana. Jadi pendidikan itu adalah usaha yang sadar ya, usaha yang sadar dan terencana. Jadi bukan serta-merta. Jadi ada usaha dan perencanaan yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi peserta didik yang aktif untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan ya, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi
Kita ingat sekali lagi ya teman-teman, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, di sini yang ditekankan adalah agar peserta didik secara aktif ya, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Cukup jelas ya insya Allah teman-teman. Ini poin 1 ya, kita tentang pendidikan adalah usaha sadar, ingat saja usaha sadar. Nah, kita lanjut ke poin 2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis. Nih, intinya ya, itu adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Cukup jelas lah, karena pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi itu dimulai dari diploma, sarjana, magister, doktor, profesi serta spesialis. Nah, kita lanjut. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan atau kemasyarakatan tertentu. Nah, ilmu pengetahuan nih, rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah. Cukup jelas ya insya Allah. Kemudian yang keempat, teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia. Jadi teknologi adalah ini, penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia. Jadi maksudnya teknologi yang di sini disebut adalah yang dimaksudkan di dalam undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai. Jadi kalau nggak menghasilkan nilai ya bukan teknologi yang dimaksud di sini ya. Yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia. Baik, kita lanjut ke poin 5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan. Lebih ke sosial, lebih singkatnya ya, itu poin 5. Kemudian kita ke poin 6. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Cukup jelas. Poin 7, perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Cukup jelas juga ya, PTN itu pemerintah. Kemudian perguruan tinggi swasta atau PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh masyarakat. Ini juga cukup jelas. Nah, kita ke 9. Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini sebenarnya sudah ada di Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Salah satu peran dosen adalah ini, tugas dosen, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nanti teman-teman bisa cek ya ke video sebelumnya tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, kita lanjut ke poin 10. Penelitian. Nah, tadi kan di poin pertama kita sudah bicara soal pendidikan ya. Masih ingat kan teman-teman? Pendidikan itu usaha sadar dan terencana. Oke. Kemudian ini ke penelitian nih, pendidikan, penelitian. Jadi kita harus tahu juga penelitian itu apa. Poin ke-10, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nih, intinya adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. Penelitian itu apa sih? Oh, kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah. Intinya penelitian kan kita melakukan aktivitas ya, ada kegiatan yang dilakukan, tetapi kegiatan tersebut berdasarkan kaidah dan metodologi ilmiah seperti itu. Nah, metode ilmiah itu kan sistematis. Nah, untuk apa penelitian itu? Memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita ke poin 11.
Tadi sudah pendidikan ya di poin pertama banget awal, kemudian ini poin penelitian. Nah, tridharma selanjutnya itu kan pengabdian nih. Nah, jadi coba kita simak poin ke-11 tentang pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat ya teman-teman, nanti ada nih apa yang disebut dengan sivitas akademika. Jadi pengabdian kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau nggak memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa ya bukan pengabdian masyarakat dong namanya, ya kan? Logikanya seperti itu. Itu yang dimaksudkan di dalam undang-undang ini. Adapun nanti di penerapan di lapangan ya tentu ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Mungkin ada hambatan sehingga proses pengabdian masyarakatnya butuh proses yang panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, yang kita bahas di sini kan yang idealnya ingin dicapai oleh undang-undang seperti itu. Nah, kemudian kita ke poin 12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Cukup jelas ya, teman-teman. Nah, ini sivitas akademika poin ke-13. Adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Jadi tadi yang disebut dengan pengabdian kepada masyarakat maka adalah pengabdian dosen dan mahasiswa untuk mensejahterakan masyarakat seperti itu. Nah, kita ke poin 14. Ini juga sudah ada ya teman-teman di Undang-Undang Guru dan Dosen. Teman-teman bisa cek ya di video sebelumnya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui, nah ini catat, pendidikan. Sudah tadi ya, pendidikan itu usaha sadar dan terencana dan seterusnya. Penelitian, tadi apa penelitian? Aktivitas yang dilandaskan pada kaidah dan metodologi tertentu, oke, yang dilakukan secara sistematis. Nah, kemudian pengabdian kepada masyarakat yaitu aktivitas sivitas akademika, yaitu dosen dan mahasiswa yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti itu. Nyambung ya teman-teman, mulai connect ya insyaallah. Oke, kita lanjut ke poin 15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Oke, jelas ya. Sementara masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi. Oke, ini juga cukup jelas. Nah, ini nih, program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Ini juga cukup jelas ya, teman-teman pasti paham karena kenapa disebut program studi, karena dia memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau pendidikan vokasi. Nah, ini intinya. Kenapa disebut program studi? Jadi kan di kotak-kotakan misalnya program studi ilmu komunikasi, program studi psikologi, karena dia memiliki kurikulum berkaitan dengan ilmu komunikasi atau psikologi dan metode pembelajaran tertentu. Tentu metode pembelajaran ilmu komunikasi dan psikologi ada berbeda gitu ya, ada perbedaannya. Makanya itulah yang disebut dengan program studi, kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Baik, kita lanjut ke poin 18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, standar ini nih, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi, jadi banyak. Ada standar nasional pendidikannya, ada standar penelitiannya, dan ada standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, kesatuan tiga standar inilah yang disebut dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jelas ya, insyaallah. Lanjut ke poin 19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini juga cukup jelas ya, pemerintah pusat, apalagi ini yang ke poin 20. Berkaitan dengan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kita lanjut ke pasal 21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Cukup jelas ya. Poin 22, kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintah di luar pendidikan. Ini juga cukup jelas. Jadi maksudnya kementerian yang dimaksud di dalam undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
adalah kementerian yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Sementara kalau ada kata-kata kementerian lain, maka yang dimaksud adalah kementerian atau perangkat pemerintah yang membidangi urusan selain pendidikan. Paham ya? Kita ke poin 23. Lembaga pemerintah dan kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Ini juga cukup jelas ya. Jadi ketika ada tugas pemerintahan tertentu, maka itu berkaitan dengan pembahasan LPNK. Jelas ya, nanti kita akan lihat ke pasal-pasal berikutnya. Oke, kita ke poin 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Ya, nanti itu juga cukup jelas. Nah, kita langsung ke pasal 2. Pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga cukup jelas. Sampai belepotan ini saya ngomongnya. Jadi pendidikan tinggi itu tidak akan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak juga akan bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang paling penting adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke pasal 3. Pendidikan tinggi berasaskan nih ada 9 asas. Ya paling tidak teman-teman tahu ya, teman-teman pernah baca gitu ya, pernah dengar bahwa pendidikan tinggi itu asasnya ada 9. Pertama, kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebinekaan, dan keterjangkauan. Nah ini yang menarik nih, keterjangkauan kayaknya perlu diseriusi, bahwa pendidikan tinggi itu adalah terjangkau ya, terjangkau bagi segala kalangan seharusnya. Oke, kita lanjut ke pasal 4. Ngomong apa sih aku? Tarik nafas dulu ya. Bahas undang-undang lumayan sepandang nih soalnya. Oke, kita lanjut. Tetap semangat ya teman-teman. Pasal 4. Pendidikan tinggi berfungsi yang pertama, mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nih, kita ulang ya pelan-pelan. Mengembangkan pendidikan tinggi berfungsi A. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya adalah mengembangkan kemampuan ya, pendidikan tinggi itu, dan membentuk watak. Baik, yang kedua, pendidikan tinggi itu fungsinya apa toh? Yang kedua, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma. Jadi, kalau misalnya kita sudah menjadi bagian dari pendidikan tinggi, maka kita seharusnya menjadi sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma. Jadi mari kita tengok ke dalam diri sendiri, siapkah kita menjadi bagian dari sivitas akademika di pendidikan tinggi. Oke? Insya Allah siap. Bismillah. Kita lanjut ke poin C. Pendidikan tinggi berfungsi C. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Jadi kita tetap mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Tadi humaniora itu apa coba? Masih ingat? Nilai intrinsik dari kemasyarakatan. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan, tetapi harus tetap menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ya, kalau saya bisa memahami dengan mudahnya, nilai-nilai humanis. Kita lanjut ke pasal 5 ini adalah pasal yang terakhir di bab 1. Masih tetap semangat ya. Pasal 5, bahwa pendidikan tinggi itu bertujuan yang pertama, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Jadi kalau ada mahasiswa yang nggak bisa seperti ini, ya berarti ada yang salah ya dengan pendidikan tingginya seperti itu. Karena pendidikan tinggi sesuai undang-undang ya bertujuan untuk ini, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Waduh, kalau sampai ada yang malah tidak semakin beriman dan tidak semakin bertakwa, berarti ada yang salah dong, ya kan? Nah, ini berakhlak mulia nih. Waduh, ini harus dicatat. Pendidikan tinggi itu bertujuan untuk
mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi ini nih, akhlak mulia, sehat, aduh jangan sakit-sakitan ya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Wah, luar biasa ya, undang-undang kita ini sebenarnya sudah sangat ideal ya, menyusun tujuannya agar bagaimana nanti mahasiswa itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan lain sebagainya, sangat positif. Jadi kita harus ingat ya, yang poin A, tujuan pendidikan itu, pendidikan tinggi yaitu mengembangkan potensi mahasiswa ya. Kita lanjut ke poin B. Pendidikan tinggi itu bertujuan untuk apa? Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Catat ya ini, aduh jangan sampai pendidikan tinggi itu menghasilkan manusia-manusia yang justru merusak ya, merusak dan bertolak belakang dengan kepentingan nasional gitu, dan justru bahkan melemahkan daya saing bangsa. Baiklah, sangat baik ini, kita harus garis bawahi ya, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Nah, kemudian yang ketiga atau C, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Nih, jadi makanya fungsinya penelitian tadi itu untuk ini nih, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan, tetapi jangan lupa nih sisi-sisi humanisnya agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Oke, baik. Nah, kita ke poin D yang terakhir di bab 1 di pasal 5 ya, masih ingat? Terwujudnya bahwa pendidikan tinggi itu bertujuan untuk terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini nih. Jadi maksudnya di sini ya, kalau saya tangkap, saya pahami, pengabdian kepada masyarakat atau cara kita mensejahterakan masyarakat itu dilakukan dengan didasarkan pada penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat. Jadi logikanya kayak hasil-hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh dari pendidikan tinggi itu digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat atau mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi bukan hanya ditumpuk menjadi kertas-kertas seperti itu. Baik teman-teman, kiranya cukup di sini dulu ya untuk bab 1. Semoga kita bisa sama-sama paham berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Sekali lagi ingat ya, 12-12 pendidikan tinggi. Nah, untuk di bab 1 itu ada 5 pasal ya teman-teman. Insya Allah semoga paham. Dan nanti kita lanjutkan di video selanjutnya untuk melanjutkan ke bab 2 ya, insya Allah. Tetap ikuti terus ya video-video dari saya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Insya Allah nanti saya akan terus update ya. Terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah saja ya untuk membantu meredam menyebarnya virus corona. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum.